Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasna Hermawan, guru bahasa Indonesia SMP Negeri 3 Sewon. Saya akan melakukan praktik pembelajaran berdiferensiasi dengan materi memahami isi surat pembaca. Mari ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa. Ketua kelas, silakan sampai berdoa. Siap Kak, berdoa baik. Selesai. Oke, selamat pagi. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kemarin kita sudah belajar tentang surat pribadi dan surat dinas. Masih ingat? Apa itu surat pribadi? Surat pribadi, surat yang ditulis oleh pribadi untuk iya, untuk pribadi juga. Orang lain yang berupa urusan pribadi. Kalau surat dinas, surat yang surat resmi atau surat yang ditujukan untuk keperluan kedinasan. Contohnya adalah surat yang kalian terima ketika P5 kemarin, edaran puncak P5. Itu ada suratnya ditandatangani oleh Ibu Eni selaku kepala sekolah. Itu namanya surat dinas atau surat resmi. Selanjutnya, kita akan mengenali atau memahami isi dari surat dinas atau surat pribadi. Jenis suratnya adalah surat pembaca. Sebelum kita lebih jauh mengenal surat pembaca, saya minta satu orang untuk maju ke depan. Siapa? Membaca. Oh, Habib. Habib. Ya, LKS silakan. Yang lainnya menyimak LKS. Silakan buka halaman 51. Sudah 7 bulan saldo penjualan tertahan di Lazada. Jumat 13 Mei 2022. 14 sama dengan Ya, langsung. saya merupakan penjual yang berhasil Lazada dengan nama toko dan untuk catatan pertama berjualan tidak ada kendala namun ada Setelah 90 hari kerja yang diinformasikan sebelumnya oleh Lazada, saldo masih tidak kunjung cair. Saya kembali mengirim email, namun hingga saat ini tidak ada respon. Dan Sebentar, sebelum kita lanjut, apakah kalian memahami apa yang disampaikan oleh penulis di surat pembaca ini? Tidak? Yang memahami pembacaannya, memahami bacaannya, silakan katakan. Nggak ada semua, belum paham semua. Oke, sekarang satu kali lagi baca, silakan. pihak Lazada menginformasikan toko saya dikenakan 48 poin pelanggaran, sekaligus dinonaktifkan dan akan dilakukan peninjauan. Selama peninjauan, saldo akun data seller akan ditahan untuk sementara. Informasi pertama kali dari pihak Lazada, dana akan dibayarkan setelah 90 hari kerja semenjak email diterima. Sekarang setelah Sarah membaca, lebih paham tidak dengan apa yang disampaikan di dalam teks tersebut? Sudah belum? Kalau belum ya jawab belum. Belum, oke. Ini masalah yang dihadapi oleh anak-anak muda zaman sekarang, termasuk anak sekolah, bahkan ketika baca 2 kali saja masih belum paham. Tapi oke, saya jelaskan sedikit tentang apa yang terjadi di dalam teks tersebut. Aplikasi ini, marketplace, digunakan untuk menjual barang. Kalian mesti tahu kan ini, seperti halnya Shopee, Tokopedia dan yang lain-lain, ya. Di sana ada yang namanya penjual. Menjual itu menjual barang kepada pembeli. Tapi bisa nggak dia langsung menjual ke sini? Bisa nggak?
Kalau dia lewatnya Lazada, dia mempromosikan produknya di Lazada, otomatis penjualannya harus melalui Lazada. Oke. Dia order ke Lazada barang X, diterima oleh penjual, orderannya diterima oleh penjual. Kemudian penjual membungkus barang X, dikirim ke Lazada, Lazada akan mengirim ke pembeli. Sekarang pertanyaannya, penjual ini ketika pembeli melakukan pembelian, uangnya pembeli masuk mana? Masuk mana? Masuk ke Lazada atau penjual? Iya, masuk ke Lazada, benar sekali. Uangnya masuk ke Lazada, katakanlah 50.000. Uang ini baru akan sampai ke penjual ketika penjual melakukan penarikan. Jadi istilahnya dia menyimpankan dulu uangnya, si Lazada itu. Jadi intinya surat pembaca itu adalah surat yang berisi bisa keluhan, bisa, kemudian tidak hanya keluhan sih. Jadi surat pembaca itu intinya apa yang dipikirkan pembaca. Pembaca itu siapa? Kita sebagai pembaca dunia ini pasti mengalami hal-hal yang entah itu baik, entah itu tidak baik, itu disampaikan ke publik. Lewat mana? Media massa. Kalau ini media massa. Media massa apa? Contohnya? Koran. Nah, ini lebih banyak ditemukan di koran atau media online. Sekarang sudah banyak online, jadi orang-orang lebih suka lewat media sosial, media online. Oke, sekarang kalian sudah memahami apa itu surat pembaca? Ya. Sudah memahami? Ya. Belum? Oke, kalau belum, satu video singkat. Ya, semoga ini akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat pembaca. Menyampaikan keluhan dilakukan dengan beberapa cara, seperti mendatangi kantor pemerintah, atau bisa juga berteriak-teriak di jalan raya untuk meminta pemerintah segera memperbaikinya. Bisa juga dilakukan dengan kirim surat melalui pos atau mengirimkan saran melalui kotak saran, dan juga bisa dilakukan dengan melalui surat pembaca. Tadi banyak apa? Menyampaikan keluhan. Oke, menyampaikan keluhan bisa di war-war, bingung, bisa juga lewat surat pembaca. Surat pembaca adalah salah satu cara untuk menyampaikan pendapat, kritik, keluhan, ajakan, himbauan, atau ucapan terima kasih melalui media massa seperti koran, majalah, dan situs berita online. Surat pembaca merupakan surat terbuka yang isinya dapat dibaca oleh siapa saja serta dapat ditujukan kepada lembaga pemerintah, perusahaan, kantor, perorangan, kelompok, ataupun organisasi. Stop. Kepada siapa surat pembaca ditujukan? Kepada lembaga bisa, pemerintah, perusahaan. Oke, sekarang kembali ke yang tadi, ke surat pembaca yang tadi. Menurut kalian itu surat pembacanya ditujukan untuk siapa? Gampang kalau itu ya. Jadi itu suratnya ditujukan untuk Lazada, meskipun nggak ada kepada Lazada, nggak ada, tetapi itu ditujukan untuk Lazada. Surat pembaca juga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan perubahan dan juga menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, terutama yang terkait dengan kepentingan umum. Misalnya keluhan terhadap jalanan yang berubah, gangguan terhadap sinyal telepon, atau konsumen yang merasa dirugikan oleh perusahaan atau jasa tertentu.
membaca itu isinya untuk menyampaikan suatu ide, gagasan, keluhan dan sebagainya. Kalian juga bisa menyampaikan itu. Misalnya siapa? Heksa lagi. Heksa punya masalah dengan Panji. Panji itu misalnya suka memanggil Heksa dengan sebutan apa? Itu kalian bisa menyampaikan surat membaca ke pihak siapa? Guru. Bisa ke, iya berarti pihak sekolah. Banyak sekali permasalahan di sekolah yang bisa kalian temukan dan itu bisa disampaikan lewat surat membaca. Jadi surat membaca nggak hanya di dunia luar sana, di sini juga bisa kita buat. Cukup jelas surat membaca ya? Cukup jelas ya? Oke, sekarang ke tujuan surat membaca. Tujuannya ada di situ sudah ada. Silakan dibaca, Panji. Surat membaca adalah surat yang ditulis oleh pembaca yang dimuat dalam surat kabar atau Quran, tabloid atau majalah yang berisi tanggapan, kritik, saran, keluhan, ajakan, himbauan, ucapan terima kasih dan lain-lain. Nah, itu tujuannya. Tujuannya bisa menyampaikan kritik, bisa menyampaikan apa lagi? Saran terus keluhan terus tindakan terus kalau misalkan Rafa menilai ada siswa yang suka mencoret-coret kemudian mengirimkan surat membaca ke sekolah, tujuan Rafa apa? Melaporkan? Ya apa? Di antara kritik, saran, keluhan, ajakan dan sebagainya itu apa? Kira-kira? Keluhan, oke keluhan ya. Misalkan Tara suka bermain di halaman SMA 3 Sewan yang sejuk, menyampaikan surat membaca kepada sekolah. Itu nanti tujuannya apa? Kritik. Pak ayo ajakan. Baca apa? Terima kasih kan? Sejuk kan? Halamannya sejuk, senang buat bermain. Tapi kan terima kasih, nggak mungkin kritik lah. Misalnya Feby mengalami pembulian, menyampaikan surat membaca ke sekolah. Berarti tujuan Feby untuk menyampaikan keluhan. Kalau ini tadi, Lazada tadi menyampaikan apa? Keluhan. Oke, berarti sudah bisa menganalisis tujuan surat membaca. Sekarang ada yang namanya informasi tersurat dan ada yang namanya informasi tersirat. Tersurat itu informasi yang sudah ada di dalam teks tersebut. Misalkan pengirimnya siapa, pada siapa itu sudah ada. Tetapi harapannya si penulis kadang tidak tersurat atau dalam kata lain tersirat. Sekarang coba kalian temukan itu penulisnya harapannya tersurat atau tersirat? Tersirat. Salah. Kalau tertulis di situ berarti tersirat. Kalau nggak tertulis tersirat. Sekarang harapannya apa penulis? Harapannya Itu loh ya di situ. mendapatkan solusi. Mendapatkan solusi dari pihak. Oke, berarti Lazada. Berarti harapannya kalau tujuannya tersirat. Dia nggak bilang mau menyampaikan keluhan, enggak. Jadi itu tersirat. Oke, paham ya? Sekarang kalian bisa mencermati isi surat baca ya. Siap latihan? Siap mengerjakan tugas? Siap.
Silakan nanti kelompok 2 presentasi, kelompok 1 menanggapi. Apakah jawabannya benar, kurang sesuai, dan sebagainya. Ya, kelompok 2 masuk ke depan. Sebentar, sebelum kamu menjawab pertanyaan, jelaskan dulu sedikit tentang apa yang dibahas dalam teks itu. Bisa. Nah ini kalau mereka berdua nggak bisa, saya lempar ke kelompok 1. Nah, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan kelompok 1 menjelaskan apa yang di dalam teks itu apa. Oke, itu ya. Jadi teksnya isinya adalah tentang konten kreator yang ketika bikin konten itu nggak bertanggung jawab. 1. Siapakah yang mengirim surat pembaca tersebut? 3. Dialami surat oleh sekolah luar terima Oke, stop. Jawabannya benar atau salah? Kelompok 1? Sesuai ya. 2. Di manakah alamat pengirim surat pembaca? Selanjutnya yang terakhir. Menurut kamu bagaimana harapan pengirim surat terhadap permasalahan yang diangkat? Para konten kreator harus mengandalkan logika dan kreativitas dalam pembuatan video dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Selain itu diharapkan untuk netizen untuk berhati-hati dalam berkomentar. Kayak itu. Sama beda nih. Sama. Apa jawabanmu? Lebih bijaksana. Silakan kembali ke belakang, tepuk tangan. Saya bahas sedikit lagi. Isinya adalah tentang konten kreator. Jadi sebenarnya pembelajaran ini bukan hanya berfungsi buat mengenali surat baca, enggak, tapi kita mengenali apa yang ada di sekitar kita. Kita tahu masalah apa yang dihadapi orang-orang, kita tahu masalah apa yang dihadapi bahkan sampai negara. Salah satunya adalah tentang konten yang sangat tidak bertanggung jawab. Saya yakin kalian pasti lebih suka scroll TikTok yang goyang-goyang daripada yang menceritakan. Lebih suka konten TikTok yang berbau game atau Instagram yang berbau game daripada yang edukasi. Iya lah. Iya, itu adalah salah satu masalah yang ada di pendidikan kita. Jadi setelah kalian membaca itu, saya harap kalian akan lebih memperhatikan konten-konten yang bermanfaat. Kemudian, kalau kalian mau menyampaikan surat tobat atau menyampaikan apapun itu di media, jangan lupa untuk menggunakan bahasa yang baik, dan bijak. Oke, jadi intinya kalau dari materinya, surat pembaca adalah surat yang berisi tanggapan, terus ajakan, keluhan, ucapan terima kasih. Oke, itu surat pembaca. Ada yang belum jelas? Sudah jelas apa itu surat baca? Sudah tahu bagaimana cara menentukan isinya? Tahu cara menganalisis isi tersirat dari surat baca? Kalau sudah paham, berarti kalian siap mengikuti ujian. Siap ya? Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Dengan baca hamdalah, kami berharap kalian tetap jadi siswa yang mempunyai mindset yang bertumbuh. Jadi kalian nggak cuma Pak nggak bisa Pak,
Kalau nggak bisa, jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Kalian harus mencoba segala sesuatu yang belum kalian tahu. Itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Setelah ini silakan kembalikan tempat duduk di posisi masing-masing dan kumpulkan hasil pekerjaan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.